Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali di program Riber atau Remaja Islam Bertanya. Insyaallah kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Akhi Badrun, mahasiswa pendidikan luar biasa FKIP UNS. Pertanyaannya, di era sekarang ini mengenai globalisasi banyak informasi yang simpang siur atau antara yang hak dan yang batil itu beda tipis. Nah, bagaimana tips untuk mengetahui hal tersebut benar atau salah? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui bagaimana petunjuk syariat Islam dalam menerima dan menyebarkan informasi atau berita. Yang pertama, ketika kita menerima informasi atau berita, janganlah kita tergesa-gesa untuk menyebarkannya, karena ketergesa-gesaan itu asalnya dari syaitan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, at-ta'ani minallah. Ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wal ajalatu minasyaitan, dan ketergesa-gesaan itu berasal atau datangnya dari syaitan. Kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta atau pembohong apabila dia mengatakan semua yang didengar. Ya. Apa yang didengar langsung disampaikan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memeriksa suatu berita atau informasi dengan teliti, yaitu dengan cara mencari bukti-bukti kebenaran berita tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menelusuri sumber berita itu, apakah dari sumber yang terpercaya atau enggak, atau menanyakan kepada orang-orang yang ahli dalam hal itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terlebih-lebih apabila berita itu berkaitan dengan kehormatan saudara muslim atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasiknya, orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Fatabayyanu, periksa dengan teliti. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu mengikuti atau mengatakan apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-36. Kemudian yang ketiga, apabila kita sudah berusaha meneliti namun kita belum bisa memastikan kebenaran akan informasi atau berita tersebut, maka sikap kita diam itu lebih selamat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, man somata naja. Ya, barang siapa yang diam maka dia selamat. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik, ya, atau diam. Ya, rawahu Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, yang keempat, apabila kita sudah memastikan kebenaran dari informasi atau berita tersebut, apakah kemudian kita langsung bisa menyebarkannya? Tentu tidak. Ya. Akan tetapi kita timbang-timbang, kita lihat terlebih dahulu, apakah berita ini ada manfaatnya ketika disebar, atau malah nanti akan
berpotensi memunculkan kesalahpahaman, kekacauan di tengah-tengah umat, ya. Kemudian keresahan dan sebagainya harus ditimbang-timbang, karena Rasulullah SAW pernah melarang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menyebarkan ilmu yang dia peroleh, ya, dari Rasulullah sendiri, karena khawatir akan menimbulkan salah paham di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya ilmu tersebut baru disampaikan ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Ini kisah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kisah yang lumayan panjang. Jadi minimal ketika kita mau menyebarkan berita itu, kita menimbang ada manfaatnya atau enggak, atau nanti malah menimbulkan dampak negatif. Minimal kita menunggu situasi dan kondisi yang tepat ketika menyebarkan informasi atau berita tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Aku fillah, Aziz Abu Faiz Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.